Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Heri Kiswanto di Johar, ada Kajengan Saliman Komarudin di Tasikmalaya Selatan, ada Muqarrabin Al-Aziz. Nah, ini kiai kita di penguasa Bekasi Raya ya, yang dengan kesaktiannya bisa mendatangkan BHS dari berbagai penjuru dunia. Aduh, terima kasih Kiai Muqarrabin, ada Dian Syaifullah, ada Heri Kiswanto di Republik Johar juga ikut hadir ya. Selanjutnya summa qala, dan bersabda junjungan kita Rasulullah SAW, atadruna ma haqqul jar, apakah kalian tahu bagaimanakah atau apakah hak seorang tetangga itu yang jadi kewajiban bagi kita. Walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di atas atau di genggaman tangan kekuasaannya, la yablughu haqqul jar illa man rahimahullah, tidak akan sampai kepada hak tetangga kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Hakadha, demikianlah, rawahu, meriwayatkan kepada hadis tersebut siapa? Amr bin Shu'aib, an abihi, dari bapaknya Amr bin Shu'aib, an jaddihi, dari kakeknya Amr bin Shu'aib, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, siapa mujahidun mujahid, kuntu inda Abdullah bin Amrin wa gulamin lahu yaslahu satan faqala ya gulam idza salakhta syata fabda bijarikal yahudi hatta qala zalika miraran faqala lahu kam taqulu fi hadza faqala inna Rasulullah lam yazal yusina bil jar hatta khashina annahu sayurisuhu. Ada sebuah asar yang disampaikan oleh Mujahid. Mujahid ini seorang tabi'in. Beliau berkata, kuntu inda Abdullah bin Amr, saya sedang berada bersama Abdullah bin Amr, wa gulamin lahu, dan ada seorang gulam, pembantu miliknya, yaslahu satan wa gulamun lahu, dan ketika saya berada dengan Abdullah bin Amr ini, tiba-tiba pembantunya Abdullah bin Amr sedang menguliti seekor kambing, mau dijadikan kambing guling tentunya. Faqala ya gulam, dia berkata, ya gulam idza salahta syat fabda bijarinal yahudiyah. Yahudi, hai gulam, hai pembantuku, kalau kamu sudah menyembelih kambing kemudian mengulitinya, maka fabda bijarina, bagilah, utamakanlah, dulu kan kamu ngasih tetangga dulu, al Yahudi, yang beragama Yahudi. Hatta qala zalika miraran, sampai Abdullah bin Amr ini mengatakannya berulang kali. Faqala lahu kam taqulu fi hadza, sampai Mujahid ini ngomong sama Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini seorang sahabat kangjeng Nabi, kemudian bertemulah dengan Mujahid, ya seorang tabi'in yang muridnya beliau, muridnya Abdullah bin Amr ini. Suatu ketika Mujahid ini sedang bertemu dengan Abdullah bin Amr, ada pembantunya yang sedang menguliti kambingnya. Lalu Abdullah bin Amr ini berpesan kepada pembantunya, kalau kamu lagi ngulitin kambing, kalau nanti udah selesai, maka pabda bijarinal Yahudi, utamakan, bagi dulu tetangga kita yang Yahudi. Sampai berulang kali beliau bilang seperti itu. Faqala lahu, Mujahid ngomong sama Abdullah bin Amr, kam taqulu fi hadza, berapa kali engkau bicara seperti itu, wahai Abdullah bin Amr? Faqala, berkata Abdullah bin Amr, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yazal yusina bil jar hatta khashina
annahu sayurisuhu. Kata Abdullah bin Amr, kami dulu pernah bersama dengan Rasulullah dan beliau senantiasa lam yazal yusina bil jar, menasihati kami, berwasiat kepada kami agar baik dengan tetangga. Teureun-eureun, tidak henti-hentinya Kangjeng Nabi ngomong wasiat tentang tetangga. Hatta khasyina annahu sayurisu, sampai kami mengira, kami khawatir annahu sayurisuhu, bahwa Kangjeng Nabi akan mewariskan tetangganya itu. Nah, jadi begitu pentingnya hak kita memperhatikan hak tetangga kita, berkewajiban untuk menghormati kepada tetangga kita, sampai kepada non muslim sekalipun. Seorang Yahudi, kalau kita lagi dapat kirim menguliti seekor kambing misalnya, maka tetangga tersebut walaupun beragama non muslim Yahudi sekalipun, maka hendaklah dibagi terlebih dahulu, mendahulukan tetangga kita yang walaupun dia seorang non muslim. Jadi mau berbagi dengan tetangga, jangan sampai kambing guling hanya kita makan sendiri, sementara tetangga hanya kebagian bau dari sedapnya saja. Nah, ini kan nggak benar itu. Ya, Kang Ujang Effendi yang berada di kampung sawah, di tengah-tengah sawah, Kang Mas Raden Wiryadiyadi di Tasikmalaya. Ada juga Maulana Gofur di Saung Berkah Cikampek. Ya, ada Kang Solehin di Cilamaya hadir. Terima kasih Kang Solehin. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Selanjutnya, waqala Hisham, kana al-Hasan la yara ba'san an tut'imal jaral yahudi wan nasrani min udhiyatika. Bahkan berkata Hisham, kana al-Hasan, adalah Hasan al-Basri, la yara, beliau tidak memandang, tidak melihat ba'san, sebuah kemadaratan, keburukan. Antut aima, kalau engkau memberikan makanan al-jar kepada tetangga Yahudi yang Yahudi, wan nasrani dan nasrani, min udhiyatika, dari daging korbanmu. Jadi tidak masalah menurut Imam Hasan al-Basri kita memberikan tetangga kita yang Yahudi, yang Nasrani, yang non muslim daging korban. Nah, ini bisa dijadikan rujukan buat kita ya, apakah boleh kita memberikan daging korban kepada tetangga kita yang non muslim. Nah, ini ada rujukan bagi kita bahwa Imam Hasan Basri tidak memandang keburukan ketika kita tidak melihat sebuah kemadaratan pun ya bagi kita untuk berbagi dengan kaum Yahudi dan Nasrani non muslim dalam urusan kurban. Jadi non muslim, tetangga kita yang non muslim bisa menerima daging kurban. Ya, Ustadz Yusuf Bakhtiar Ar-Rafi'i. Ini berdasarkan pendapat Imam Hasan al-Basri yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Mukashafatul Qulubin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.